Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Materi yang akan kita bawakan yaitu ada orang yang melaksanakan amalan akhirat tapi hakikatnya dunia, dan ada orang yang melaksanakan amalan dunia tapi hakikatnya akhirat. Sepertinya tema ini sangat menarik, karena itu fitrah dan tujuan hidup di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada tujuan dan maksud Allah menciptakan kita di dunia ini kecuali hanya untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah fitrah manusia, dan fitrah jin diciptakan oleh Allah hanya untuk liya'budun, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apapun pekerjaan dia, apapun profesi dia, dia senantiasa tundukkan dirinya dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, segala sesuatunya berjalan atas irada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, innallaha kana aliman hakima. Tidak ada yang mampu mengizinkan sesuatu melainkan semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada pula yang mampu menghalangi sesuatu atas apa yang Allah inginkan, dan tidak ada pula yang bisa menginginkan sesuatu apa yang Allah tidak inginkan. Disitulah letak kekuatan kita, bahwa kita ini adalah makhluk yang sangat lemah, hanya makhluk yang membutuhkan kekuatan yang melebihi dari semua kekuatan yang ada, yaitu Malikal Mulk, kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pemirsa Facebook dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, persoalan amal kebaikan, tentu kita memahami bersama definisi daripada ibadah, sebagaimana yang sering saya sampaikan di berbagai dakwah yang saya sampaikan melalui dakwah online maupun dakwah yang saya lakukan di berbagai masjid atau majelis-majelis. Saya sering sampaikan bahwa yang namanya amal ibadah, apapun itu yang kita lakukan, semua bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, bila itu kebaikan, maka kebaikan itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Dan sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, maka kejahatan itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan. Ya, maka dari itu, bagaimana ketika orang sudah terlanjur berbuat sebuah kejahatan, maka tidak ada jalan yang lain untuk menjadikan kejahatan itu terhapus di sisi Allah kecuali taubatan nasuha. Maka setiap perbuatan yang kita lakukan, bila itu kebaikan, mesti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di pengadilan Allah tidak ada lagi yang bisa mengelak
karena semua akan menjadi saksi, tangan menjadi saksi, kaki menjadi saksi, mata menjadi saksi, semua di sisi Allah akan menjadi saksi, sehingga sebagai makhluk Allah tidak ada lagi jalan untuk berbohong, tidak ada lagi jalan untuk memilih bagaimana mengelak dari setiap perbuatan yang pernah kita lakukan. Mithqala darrah, sekecil apapun itu, pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara persoalan amal, ya, dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, itu di dalam kitab Qawaidul Ahkam yang dikarang oleh Syekh Izzuddin Abdul Aziz, dikatakan ibadah itu dibagi kepada dua bagian. Yang biasa kita dengarkan yaitu ada namanya ibadah mahdhah, ada namanya ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah adalah amalan yang kita lakukan, ya, amalan yang kita perbuat sudah qat'i aturannya, seperti salat 5 waktu, kemudian dalam salat duhur 4 rakaat, dalam salat asar 4 rakaat, dalam salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, itu qat'i, tidak bisa berubah-berubah. Iya, semangat orang beribadah, salat subuh 2 rakaat tidak cukup ketika kita hanya mengandalkan semangat tanpa ilmu. Orang ingin melaksanakan salat subuh karena semangat agamanya begitu tinggi hingga dia bilang saya mau melakukan 10 rakaat, nggak bisa, karena salat sudah qat'i aturannya. Itulah yang disebut dengan ibadah mahdhah. Ya, amalan haji, bagaimana ketika orang berhaji harus memenuhi, pertama harus mengambil miqat, ya. Setelah dia mengambil miqat, dia harus melaksanakan tawaf. Setelah tawaf dia harus sa'i, setelah sa'i dia harus tahallul, ya. Kemudian setelah itu di 9 Zulhijjah dia harus wukuf di Arafah, dari Arafah menuju ke Mina, dari Mina menuju ke Muzdalifah. Kemudian dia harus melontar jumrah. Kemudian setelah melontar jumrah, mereka harus melontar jumrah, jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah, ya. Kemudian berjalan sampai tawaf ifadah, kemudian sampai selesai dia harus tahallul. Setelah semua itu baru selesai amalan-amalan haji. Itulah yang disebut dengan ibadah mahdhah. Aturan-aturannya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan telah dijelaskan oleh Rasulullah melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pemirsa dirahmati Allah, juga ada yang disebut dengan amal ghairu mahdhah, ya. Ada yang disebut ibadah ghairu mahdah. Ibadah ghairu mahdah adalah suatu perbuatan, suatu amalan, suatu pekerjaan, suatu profesi, satu ungkapan, satu ucapan, satu gerakan yang pada hakikatnya gerakan itu mengandung nilai-nilai kebaikan dan aturannya tidak diatur secara qat'i. Di mana letak kebaikan daripada sebuah perbuatan harus sejalan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya, pemirsa dirahmati Allah, makan. Makan itu ibadah. Bila kita memulai makan dengan tangan kanan, kita membaca bismillah, kita baca doa, ya, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Kita mau makan 1 piring kah, kita makan 2 piring kah, masih boleh. Tapi kalau makan sampai 10 piring, nah itu keterlaluan, itu udah haram jadinya. Soalnya bunuh diri, ya, zalimi diri sendiri. Ya, itu namanya memudaratkan diri sendiri. Masuk nih hadisnya, la darara wa la dirara. Jangan melakukan sesuatu yang memudaratkan dirimu dan memudaratkan orang lain, seperti corona, pergi berjamaah di musim corona padahal kita tahu di zona itu adalah zona merah, maka itu kalau tidak memudaratkan diri sendiri, memudaratkan orang lain. Nah, kalau tidak memudaratkan orang lain akan memudaratkan diri kita sendiri. Kalau bukan kita yang menularkan penyakit ke orang lain, karena corona ini adalah penyebaran yang sangat mudah dan sangat gampang, sehingga kemungkinan orang lain yang menularkan kepada kita. Maka ulama mengatakan bila hal itu terjadi bisa menyebabkan penularannya kepada orang lain, bisa memudaratkan kepada orang lain, atau bisa memudaratkan pada diri sendiri, maka perkara itu harus kita jauhkan, kita harus tinggalkan. Maka itu bahagian daripada ibadah, karena itu diajarkan dalam agama Islam sesuai dengan aturan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itulah yang disebut dengan amal ghairu mahdah. Ya, mungkin kita bekerja sehari-hari, ya,
Kita sebagai petani ya, atau kita sebagai pegawai ya, atau kita sebagai seorang pebisnis, kita buka toko, buka jualan ya, atau apapun profesi kita ya. Kalau pekerjaan kita ini di dalam berjual beli, mereka takut kepada Allah, mereka bekerja dengan ikhlas, mereka bekerja tanpa melakukan sesuatu yang menzalimi orang lain, mereka bekerja dengan bismillah, mereka mencari harta yang halal, tidak ada unsur riba dalam jual beli, tidak ada unsur riba dalam utang piutang, tidak ada unsur riba dalam pinjam meminjam, maka dalam perkara ini mereka mendapatkan pahala atas perdagangan yang dia lakukan. Rasulullah katakan, siapa yang capek di siang hari, kemudian ia di malam harinya terlambat terbangun salat tahajud, maka ia mendapatkan pahala tahajud karena ia telah berniat tahajud, tapi kecapean di malam hari disebabkan karena perdagangannya di siang hari dengan perdagangan yang jujur dan amanah. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain, pedagang yang jujur akan bersama dengan siddiqin wasyuhada wassalihin di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, akan bersama dengan para nabi, akan bersama dengan para salihin, akan bersama dengan para orang-orang yang berbuat baik yang dimasukkan dalam surga. Mereka lah pedagang-pedagang yang senantiasa mencari harta-harta yang halal. Sehingga pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita berbicara persoalan amalan dunia berbuah akhirat dan amalan akhirat hanya amalan dunia, itu untuk menilainya tidak cukup dengan menatap secara zahir saja ya. Tidak cukup dengan melihat perbuatannya saja, enggak cukup ya. Nah pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat seorang ahli sujud sampai di jidatnya sudah hitam nih ya, sudah hitam di jidatnya, kemudian kita mengatakan mereka adalah ahli surga, mereka adalah ahli ibadah, mereka adalah ahli sujud. Kemungkinan jidatnya hitam dengan sujud, tapi hatinya kotor dengan dengki, hatinya kotor dengan dendam, hatinya kotor dengan hasad, hatinya suka menceritakan kejelekan orang lain, suka memfitnah orang lain, suka adu domba orang lain. La yadkhulul jannata namam, tidaklah akan masuk surga orang yang suka mengadu domba ya. Tidaklah akan masuk surga orang-orang yang suka memfitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka dari itu pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jidat hitamnya dengan sujud, hatinya kotor karena hasad, dengki, merasa lebih baik daripada orang lain. Semua orang salah, yang benar cuma dia ya. Merasa semua orang akan masuk neraka, seakan-akan surga sudah dikapling sama dia ya. Semua orang dianggap tidak benar dalam ajarannya, tidak benar dalam perkara apa yang dia lakukan, tidak benar dalam ibadah yang dia lakukan. Semua orang serba salah, semua orang serba bid'ah. Orang yang merasa lebih baik daripada orang lain sungguh tidak ada tempat dalam surga. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi, siapa manusia di dalam hatinya mithqala dzarrah, sekecil zarrah saja, min kibrin, kesombongan. Jadi sekecil zarrah kesombongan dalam hati, kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak ada tempatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pegangan bagi kita, ini menjadi keyakinan kepada kita. Kita izahkan dalam hati kita bahwa sesungguhnya bekas sujud itu hanya ada di dalam hati dan perbuatan kita. Bila perbuatan akhlak kita semakin hari semakin menunduk, semakin hari semakin berbuat baik tanpa harus melihat penilaian orang lain, ataupun kita senantiasa berbuat baik kepada orang lain tanpa ada rasa sombong, maka sungguh itulah orang yang berbekas sujudnya. Bukan di sini, ini hanya bekas sajadah, tapi bekas sujud ada di dalam hati. Itulah makna qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan hatinya, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori hatinya. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa melihat seorang ahli ibadah tidak ditentukan daripada bekas yang ada di jidatnya, tapi seorang ahli ibadah ditentukan dari perbuatannya, ditentukan dari hatinya yang bersih. Maka itulah tanda sujudnya berbekas. Kenapa? Karena mereka dekat dengan Allah atas sujud yang telah dia lakukan. Yang kedua, sering kita melihat orang yang berdoa sampai dia nangis-nangis dalam doanya. Ya Allah tolong ya Allah, bantu ya Allah ya.
Semua orang sudah keluar dari masjid, masih dia menengadahkan tangannya berdoa. Seraya orang yang menatap, ia katakan, wih, sungguh dia adalah ahli ibadah. Wah, ini orang luar biasa, ini ahli surga ini. Orang sudah pulang semua dari masjid, dia masih di masjid berdoa. Kemungkinan mereka tahan di masjid karena lagi dililit utang, lagi ada masalah, lagi terjepit masalah. Dia doa, ya Allah, bantu ya Allah. Ya, lalu kita yang melihat secara zahir, kita hanya melihat dengan mata kepala kita, oh inilah ahli surga. Ya, inilah ahli ibadah. Padahal belum tentu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja dia merengek-rengek di hadapan Allah karena dia lagi ada masalah. Kalau tidak ada masalah, mereka tidak pernah datang mengadu kepada Allah. Jadi tidak bisa kita menilai seseorang hanya berdasarkan dengan penilaian zahir saja. Penilaian mata kepala kita saja itu tidak bisa. Karena sesungguhnya Allah yang maha menilai. Wallahu ya'lamu bizatis sudur. Karena Allah itulah yang maha mengetahui apa yang terbesit, apa yang keluar daripada hati seseorang, dan apa yang telah ia lakukan sesuai apa yang keluar dari hatinya, sehingga digunakan bidatis sudur. Nah, ini pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa menilai secara zahir, ya. Kita bisa melihat, ya, seorang ahli ibadah, ya, mereka bersedekah kiri kanan. Bahkan Nabi katakan ada orang yang bersedekah begitu banyak, ya, akan tetapi mereka tidak mendapatkan hasil daripada sedekahnya itu, tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Siapa mereka? Mereka yang memberikan kepada orang lain, kemudian ia menyakiti hati orang lain atas pemberiannya. Ketika dia memberikan orang lain, tidak berhenti diceritakan apa yang telah dia lakukan. Ya, ketika ia memberikan kepada orang lain, maaf, di dalam hatinya muncul perasaan, saya lebih baik daripada dia, saya lebih kaya daripada dia, saya masih bisa memberikan dia sedangkan dia tidak punya apa-apa. Dengan perasaan yang ada ini, maka inilah yang menjebloskan kita tidak mendapatkan apa-apa, sehingga amalan yang dia lakukan, mungkin dia bisa dapat pujian, mungkin dia dapat penghormatan di dunia, tapi mereka tidak mendapatkan amalan akhiratnya, disebabkan karena dia keluar daripada nilai ikhlas itu sendiri. Makanya dalam Al-Quran itu kita diperintahkan menjalankan agama apapun itu harus dengan konsep ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullah. Ya, tidaklah saya perintahkan engkau, tidaklah diperintahkan engkau liya'budullah, untuk menyembah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, untuk taat kepada Allah, ya, mukhlisina lahuddin, ikhlas menjalankan agama. Ini tujuan, ini output daripada amalan-amalan kita, ya. Jadi tidak bisa kita menilai dengan mata zahir saja, ya. Kita tidak bisa menilai mereka banyak bersedekah, mereka lah ahli surga, belum tentu. Mereka melaksanakan amalan akhirat, mereka bersedekah keliling, akan tetapi di hatinya merasa lebih baik daripada orang yang diberikan. Apa yang ia berikan nanti dia merasa senang ketika dipuji, disanjung, ya. Mungkin dia lulus tidak mendapatkan pujian, lulus tidak mendapatkan sanjungan, lulus tidak dihormati. Akan tetapi ketika sudah lama ia memberikan, disakiti hatinya oleh orang yang pernah dia bantu, orang yang pernah dia kasihkan. Apakah karena mereka sudah tidak jadi diberikan diberikan perhatian lagi? Apa kata mereka? Waktunya dulu itu susah, saya yang bantu terus itu, saya yang kasih. Sekarang saya sudah susah, tidak ada lagi bantu-bantuannya untuk saya. Maka sungguh apa yang pernah kita berikan tidak ada nilai keikhlasan di dalamnya. Sungguh itu hanya menjadi buah perbuatan dunia saja. Jadi ini hakikatnya, kelihatannya dia berbuat amalan akhirat, kelihatannya dia bersedekah untuk Allah, akan tetapi sebenarnya mereka tidak mendapatkan apa-apa, karena setiap amalan akhirat yang dia lakukan hanya berbuah dunia saja. Nih, berbuah dunia saja. Bahkan dalam riwayat yang terdapat di dalam kitab Irsyadul Ibad, ya, ila sabilir rasyad, itu dijelaskan bagaimana perjalanan 3 orang, hikayatnya itu di akhirat, ya. Mereka ditanya oleh Allah ketiga orang ini pada saat ia hendak masuk ke dalam surga. Setelah ia dihisab, amalannya begitu banyak.
setelah dia diperiksa timbangan amalnya, amalnya lebih berat daripada perbuatan kejelekannya. Akan tetapi pada saat ia akan dimasukkan ke dalam surga, tidak lulus ketiga orang yang telah memiliki timbangan amal yang berat. Siapa mereka? Pertama, ahli ilmu. Yang kedua, orang kaya yang dermawan. Ya, kemudian yang ketiga adalah mereka yang menolong agama Allah dengan kekuatannya, orang yang gagah berani, ya, mati syahid, ya, mereka akan masuk ke dalam surga. Pertama, mereka yang ingin masuk surga adalah ahli ilmu, karena ia merasa bahwa dengan ilmunya begitu banyak orang yang mendapatkan ilmu, begitu banyak orang yang berbuat baik, sehingga dia merasa bahwa dengan ilmu saya ini pasti akan masuk surga. Betul, ditimbang amalannya begitu banyak karena ilmu-ilmu yang pernah dia ajarkan diamalkan oleh orang-orang lain. Akan tetapi apa yang ada di niatnya waktu dia hendak masuk surga, ya Allah, saya hendak masuk surga dengan ilmuku ini memberatkan timbangan amalku. Apa kata Allah? Engkau ahli neraka. Ya, kamu adalah ahli neraka. Ahlun nar, kamu adalah ahli neraka. Ya Allah, kenapa saya menjadi ahli neraka? Disebabkan karena kamu merasa ilmumu akan mengantar kepada surga, padahal engkau mengajarkan ilmumu hanya ingin dianggap sebagai orang alim, orang yang berilmu, orang yang cerdas, orang yang hebat, orang yang merasa benar daripada orang lain. Dengan ilmu-ilmu yang engkau miliki, engkau merasa lebih baik daripada orang lain. Kau dusta, dengan ilmumu akan masuk surga, kau masuk dalam api neraka. Ahli ilmu neraka, Pak. Ya. Kita bisa melihat yang kedua, mereka adalah orang kaya yang dermawan. Dengan hartanya dia memberi buka puasa di mana-mana. Dengan hartanya dia bantu orang di mana-mana. Dengan hartanya ia menolong orang-orang yang susah. Kemudian ia datang di hadapan Allah membawa amalan yang begitu banyak. Namun Allah katakan, hei kamu ahli neraka. Ya Allah, saya telah mengeluarkan hartaku di jalanmu. Saya telah berjuang bagaimana caranya semua orang-orang terbantu dengan harta-harta yang engkau berikan. Bukankah dengan bantuan saya kepada mereka memberangkan timbangan amalku? Apa kata Allah? Dusta kamu, neraka. Kenapa kau masuk neraka? Disebabkan karena harta yang engkau berikan kepada orang lain bukan tujuan mukhlisina lahuddin, ikhlas untuk agama, tapi kamu mengeluarkan hartamu dengan tujuan agar orang itu menyanjung kamu, memuji kamu, berterima kasih kepada kamu, mengangkat-ngangkat diri kamu. Bila kau tidak dapat pujian, engkau tidak senang hati, maka dengan harta yang telah engkau keluarkan tidak akan masukkan kamu ke dalam surga. Wal-ayazubillah. Ya, yang ketiga, mereka yang berjihad, Pak. Mereka gagah berani maju di medan perang memperjuangkan agama Allah. Ia mati dalam memperjuangkan agama Allah. Dia bangkit di hari kemudian mengatakan, ya Allah, saya ahli surga, saya syahid. Kemudian Allah katakan, tidak, kamu dusta. Kamu meninggal karena kamu memperjuangkan agama Allah secara zahir, akan tetapi di hatimu sebenarnya ingin dipuji sebagai orang yang gagah berani. Kamu ingin dianggap orang yang hebat. Di medan perang engkau tersenyum agar orang memuji bahwa ia adalah pahlawan akhirat, padahal sebenarnya kamu tidak lain hanya sebatas pahlawan dunia saja. Jadi banyak amalan dunia yang kita lakukan juga bisa bernilai akhirat, dan ini semua adalah amalan akhirat. Nampaknya amalan akhirat, akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya dunia saja yang kita dapatkan. Lalu apa amalan-amalan dunia? Dia bisa berbuah akhirat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampak di tengah-tengah kita banyak orang dia bekerja di sawah. Di pagi hari dia datang ke sawahnya, dia bercocok tanam. Di hatinya muncul perasaan, ya Allah, saya bekerja bagaimana menegakkan tulang punggung keluarga agar mereka bisa hidup tenang, menegakkan tulang punggung anak-anak agar mereka tetap bisa terisi perutnya, mereka tetap bisa berdiri, ruku dan sujud kepadamu, ya Allah. Dengan niat untuk menghidupi keluarganya, ia bekerja dengan cara yang baik. Kelihatannya mereka sedang bekerja perbuatan dunia, tapi sebenarnya mereka akan dihisap sebagai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa bernilai seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita merasa, nah ini banyak terjadi, seseorang yang ingin lebih dekat dengan Allah. Itu terdapat di dalam kitab Al-Hikam karya Syekh Athaillah As-Sakandari, ya. Ada seseorang yang sedang bekerja dengan pekerjaan dunianya.
Akan tetapi mereka merasa terhalang untuk ngaji, merasa terhalang untuk beribadah. Mereka merasa kurang lagi zikirnya kepada Allah dengan pekerjaan yang dia lakukan, sehingga dia mengambil pembantu. Kemudian pembantu itu mengerjakan semua perbuatan-perbuatan rumahnya, semua kesibukan-kesibukannya dikerjakan oleh pembantu itu. Orang yang tadi mengambil pembantu ini, otomatis dia sudah tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumahnya, digantikan oleh pembantunya. Dan dia saat ini sudah mulai berdoa dengan tenang, kemudian dia sudah mulai ngaji dengan tenang. Anak-anaknya sudah tidak diurus lagi dan diurus oleh pembantu. Mereka katakan, alhamdulillah, saya sudah bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dulu saya sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan saya. Maka apa kata Nabi? Pembantu itu mendapatkan pahala sama dengan pahalanya orang yang sedang zikir itu, orang yang sedang ngaji itu, orang yang sedang beribadah itu, sama pahalanya dengan orang yang membantu, ya, orang yang menjadi budak kepada orang yang sedang mengerjakan perbuatan-perbuatan biasa dilakukan oleh sang majikan tadi. Jadi pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menilai, jangan kita menatap sesuatu pekerjaan dunia bahwa kemungkinan itu hanya urusan dunia, tapi bisa saja pekerjaan dunia yang dia lakukan berbuah akhirat, dan ada orang mengerjakan perbuatan akhirat malah hanya berbuah dunia saja. Maka jangan kita hanya menatap dengan basar yang ada di mata, di kepala kita, tapi sesungguhnya kita harus menatap dengan ain, dengan mata hati kita, mata batin kita, bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah menyia-nyiakan setiap perbuatan yang ikhlas dilaksanakan oleh seorang makhluk. Bahkan tidak tersusuk duri kaki seseorang ketika ia menganggap bahwa ini adalah bahagian daripada ujian Allah, dan kemungkinan ini akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya, hanya dengan prasangka baik di saat ditusuk duri. Apa kata Nabi? Tidaklah ditusuk duri kaki mereka, melainkan menggugurkan dosa-dosa mereka. Maka teruslah kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menatap orang yang siang hari bekerja banting tulang kiri kanan untuk dunia, kita menganggap bahwa mereka sedang hanya amalan dunia. Bisa saja amalan dunia yang dia lakukan, akan tetapi mereka akan menuai pahala besar di akhirat. Dan jangan kita terlalu banyak menilai dengan zahir kepada orang yang ahli ibadah, sujud, rukut, hitam di jidat, tinggi celana, macam-macam, bahwa mereka lah orang yang ahli surga. Belum tentu, karena sesungguhnya penghuni surga itu adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang diukur semua adalah keikhlasannya. Mungkin yang diukur adalah keistiqamahannya, sehingga dengan ibadah yang mereka lakukan betul-betul diridhoi oleh Allah. Namun memang kita harus melaksanakan syariat yang sesuai tuntunan Al-Quran Sunnah. Kalau Al-Quran mengajarkan kita untuk ruku, kita ruku. Al-Quran mengajarkan kita sujud, kita sujud. Itu perintah Allah. Dan pada hakikatnya semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amalku amalku, amalmu amalmu. Kalau agama lain, lakum dinukum waliyadin. Ya, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tapi hakikatnya pahamilah, semua terjadi atas irada Allah. Di dalam Al-Quran itu dikatakan, alladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a, faja'alahu ghusaan ahwa, sanuqri'uka fala tansa. Alladzi qaddara fahada, Allah yang menetapkan takdir. Fahada, Allah menyebabkan manusia itu berjalan di atas takdir-takdirnya. Maka dari itu kita hidup di dunia yang sebentar ini. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat untuk meninggal. Dunia bukan tempat hidup untuk selama-lamanya, tapi dunia hanya sementara. Di dunia saat ini kita berjalan, kemungkinan besok atau lusa kita akan terbaring di bawah bumi, di bawah tanah. Dan di dunia ini kemungkinan kita banyak merawat jasad dan jasmani kita. Setiap hari kita pakai sabun, setiap hari kita pakai parfum, kita membersihkan semua yang ada di dalam tubuh kita ini, dan kita merawat begitu baik. Tapi kadang-kadang kita lupa bagaimana merawat hati kita. Padahal semua tubuh ini hanya menjadi makanan cacing tanah, semua akan hancur lebur di masa yang akan datang. Maka dari itu, bila hati kita baik, maka baiklah seluruh perbuatan. Maka hati ketika rusak, maka rusaklah seluruh perbuatan. Karena setiap hakikat manusia ditentukan sebab sampai di mana ia memiliki kejernihan hati. Makanya dikatakan dalam Al-Quran,
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang damai, wahai hati-hati yang suci dan bersih, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah sebagai golongan hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Insyaallah orang yang membersihkan hati, mereka lah yang akan dipanggil memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kesucian hati kita mudah bersujud di hadapan Allah dengan ikhlas. Dengan kesucian hati kita mudah mengeluarkan harta kita fis-sarra'i wad-dharra, ya, dalam keadaan terang-terangan, dalam keadaan tersembunyi, ya, dalam keadaan berat dan ringan, dalam keadaan susah dan senang, kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keikhlasan itu segalanya bisa terbawa dengan baik. Maka dari itu mungkin ini yang saya sempat ambil sebagai pengisi waktu, sebagai hikmah pagi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa dalam sehat afiat. Kepada Rahmanto, ya, Rahmanto dari Tawau Malaysia, ya. Oke Ustadz, alhamdulillah sehat selalu, sukses selalu. Bagaimana kabar Malaysia? Masih lockdown ya sekarang ya, masih di rumah. Ya, insyaallah sehat-sehat selalu. Hadir juga Ustaz Hidayat, ya, Ustaz Hidayat Rahman, ya. Apa kabar Ustaz, ya? Apa kabar di Jakarta? Mudah-mudahan semuanya sehat afiat, ya. Bersama keluarga terus menebar kebaikan, dunia sementara akhirat selamanya, terus berbuat baik, karena sesungguhnya kebaikan itu hanya diukur daripada kesucian jiwa dan kesucian hati dalam mengamalkannya, karena keikhlasan itu dari hati yang bersih. Maka dari itu pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita cepat menilai orang hanya dari perbuatan yang dia lakukan dengan melihat mata zahir saja. Ketika kita melihat seorang ahli ibadah, maka jangan kita terlalu memuji dengan ibadahnya. Ketika kita melihat ahli maksiat, jangan kita terlalu membencinya hanya dengan menatap perbuatannya. Karena setiap ahli maksiat memiliki peluang untuk menjadi orang yang bertaubat, dan setiap ahli ibadah mereka tidak ada jaminan pasti menjadi ahli surga. Karena ahli ibadah bisa saja dia beribadah karena kesombongan, mereka beribadah karena riya, mereka beribadah karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Maka pada akhirnya teruslah kita mengabdi kepada Allah. Dan saya melihat di sini hadir juga sahabat saya, ya, Ustadz Sajid. Apa kabar Sufi Kalimantan? Masya Allah, ya. Sehat selalu, ya. Oke, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kita lanjutkan di lain waktu, ya. Kita bertemu kembali dalam live yang ada. Insya Allah sebarkan yang tidak sempat hadir pada subuh hari ini, mungkin setelah sholat subuh ia ngaji, setelah sholat subuh mungkin ia tidur, atau mereka beraktivitas yang tidak sempat hadir menonton di channel saya pada saat ini, dibagikan ke grup, insya Allah dibagikan ke beranda-beranda mereka, dan mudah-mudahan akan disaksikan tayangan ulangnya nantinya.